Asik. Asik. Bayang bisa. Talk slow. Ngobrol bikin nge-slow. Asik. Talk slow. Talk slow. Asiknya ya yang slow. Tarik Mas Budi. Yuk, yuk. Nge-slow itu istilahnya zaman sekarang, bukan zaman dulu. Dulu tidak ada nge-slow. Sandal-sandal pun jadinya swallow. Ya seperti itu, kadang-kadang kita harus berkata seperti itu juga. Nge-slow. Kita berjalan seperti harusnya nge-slow. Kalau tiada panas, pakailah anglo. Beatnya jangan berubah. Karena untuk ngerap itu membutuhkan konsentrasi. Oke, kembali lagi angkat. Ngalor itu nge-slow. Talk slow. Talk slow. Awas kalau nggak slow. Awas lo ya. Moga semua. Kasih. Iya. Tepuk tangan dong. Perkelakarnya betul. Sayang ya. Rasanya kayak aku anu nih host. Padahal saya cuma host booster. Mau kudeta ya rasanya. Ini kodeta. Silakan Mas Rehan. Oh ya monggo. Malam minggu. Malam. Malam yang panjang. Iya. Malam yang asik buat pacaran. Tapi nggak akan sepanjang obrolan kita malam ini sepertinya karena yang hadir. Oh, bukan nggak sepanjang, tapi akan sepanjang obrolan malam kita. Obrolan kita malam pada malam hari ini. Aku kok belepotan begini tuh? Ada beliaunya mungkin. Ya, Thomas grogi lah. Iya. Karena kita kedatangan tamu-tamu yang sangat wow. Ah, Ada Mas Rofik, Mas Ervan, Mas Nawang, Mas Anter pastinya, Mas Benny Emprit, Mas Bebe, jangan. Dan bintang tamunya yang utama adalah Mas Budi Pramono. I love you so much. Beliau ini selain seorang komposer, tapi belakangan ini agak banding setir. Jadi klakarionis. Klakarionis. Sosoknya sangat unik, menggelitik dan pasti nyentrik. Sebelum ikuti. Oh nah, iya toh. Harus ngikuti toh. Anda sangat genit sekali. Harus ngikuti karena bintang tamunya itu sangat enak dipandang dan perlu. Enak dipandang dan perlu. Jadi maksud kelakarionis itu tadi adalah Mas Budi ini belakangan ini sedang disibukkan dengan sebuah acara. Itu acara yang menampilkan bintang-bintang muda. Gitu kan, Mas? Khususnya cewek ya. Khususnya cewek. Bintang-bintang muda, jadi menggali seni, menggali tradisi dari berbagai sisi. Awal mulanya gimana sih Mas? Sampai bisa jadi berkelakar bersama Budi. Yes. Ini pertanyaan yang sangat manis kan. Sebenarnya ini awal-awalnya itu sebenarnya cuma guyon. Ini sebenarnya antara saya dan Mas Pardiman sebenarnya. Mas Pardiman dan Mas Rofik pada saat itu bikin itu cuma sekedar, kita hanya sekedar ya kayak Berkelakar. sekedar hanya semacam kayak sabotase lah. Apa ya? Ya secara mutualis simbolis. Ya itu. Kita ngomong kayak gitu. Nah, delalah ketemu ini oke. Kemudian Mas Pardiman yang sebenarnya pada saat itu ngoyak-ngoyak, ayo didadekke jarak nggawe semacam talk show. Nanti aku oke lah, nanti mendukung sekali. Akhirnya jerih payah dari Mas Rofik. Bareng. Rofik 19 ini
Mas Robert 19 akhirnya kita cari tema yang baik apa. Kan banyak orang udah bikin semacam kayak podcast dan lain sebagainya, tapi saya ingin membuat sesuatu yang baru dengan nama berkelakar. Berkelakar tuh saya kira itu lebih bebas artinya. Jadi di situ iso gocek, tapi kadang-kadang serius, tapi kadang-kadang juga menyakitkan, kadang-kadang juga membuat orang pilu. Nah itu jadinya saya bikin berkelakar bersama Budi. Nah itu setiap Rabu. Jadi setiap Rabu jam 11.30, oke? Besok bintang tamunya seorang artisnya Jogja yang luar biasa. Siapa tuh? Bocorin dong. Imam Bonjol. Itu pahlawan. Rencananya sih kita pahlawan nasional juga lah. Ditanya di situ. Ditanya di situ. Leluhur kita juga kan. Jadi begitu Mas Radian. Oh iya. Baik Mas Budi. Kenapa kita jadi sangat formal sekali ini Mas Budi? Biar kelihatannya kayak sok-sokan gitu lah. Sebenarnya kan mendengarkan sekitar 600,5 FM. Tidak hanya orang loh, sudah 600,5 FM. Ini udah banyak sekali. Begitu. Ada lagi? Tanya lagi dong. Saya tahu yang bocoran tadi sore ini belum aku ini loh. Iya itu. Tadi saya piknik sama anak saya tadi. Itu dalam rangka. Kabarnya sedang menggarap sebuah karya Sujiwo Tejo yang kemudian Mas Budi menggarap musiknya nih Mas. Iya. Kemudian akan dibawakan oleh Soima. Nah, tentang apa tuh Mas kira-kira Mas? Promo loh Mas ini Mas. Oh iya. Jangan lupa ya besok disaksikan ya. Belum jadi. Jadi ini sebenarnya project ketika Mae dulu pernah dijanjiin sama Mbah Tejo. Kita panggil Mbah Tejo, Mbah Presiden Jan Cuker. Aku jadi 3 lagu. Akhirnya kemarin setelah sebelum tahun baru tuh, setelah corona itulah, dia bikin lagu itu lebih tentang temanya tentang kehidupan Mae itu. Dari dia istilahnya urip perkoso hingga sampai sekarang. Nah, dia bikin, terus pada saat itu saya ditunjuk sebagai aransemen musiknya. Dan itu aja. Hanya itu aja? Itu aja? Iya. Simple dan sangat tidak menjelaskan sama sekali. Itulah kebiasaan. Karo pilih takon gitu. Masih nunggu loh. Ya akhirnya kita sudah proses. Besok minggu depan itu kita sudah mulai take vokal. Vokal, kemudian masih kita bijeknya. Jadi belum fix, jadi kita bijeknya dulu. Karena kemarin kita udah ngirim, kemudian ada permintaan dari Mbak Tejo. Coba nek iki digawe ngene piye Mas? Akhirnya itu resipi. Nah, semacam itulah, revisi. Nah, itu terus besok kita tag, kemudian kita hantarkan ke sana. Seperti itu. Iya, kalau ngobrol sama Mas Budi itu pasti ada kelakar-kelakarnya. Iya. Karena kelakarissionis itu loh. Ya aku penasaran Mas. Ya. Apa? Mas Budi ini sudah hidup di berapa masa sih sebenarnya? Aduh, jangan menanyakan itu. Artinya begini, ketika ngobrol soal 60-an, Iya. masuk. Soal tahun 70-an, Masuk. 80-an, Masuk. Tahun 2000-an, 2020-an ini mungkin agak ketinggalan gitu Mas. Terus kayak tok sepuh. Itu saya akui. Tapi saya tetap suka drakor juga. Ya dimana pada saat itu kan saya itu ya termasuk orang yang selalu mengikuti Tren. tren pada saat itu. Kalau dulu zaman saya masih SMA itu kan dulu ngetrennya film yang menjadi idola kita. Tahu nggak? Lupus. Jangan lupa itu dengan rambutnya yang begini. Terus nah itu juga, terus kita pada saat sekolah itu kita pakai sepatu yang bunyi. Cicit. Itu kalau belum trendy kalau bukan pakai itu. Nah itu menjadi kebiasaan saya mengikuti hingga akhirnya ya pada saat itu saya ndelalah wae ketemu orang-orang yang dia menyukai musik. Kemudian saya kadang-kadang saya ngerti, wah ini ono penyanyi zaman itu, ono Mel Sandi dan lain sebagainya. Itu kan orang-orang sekarang nggak tahu Mel Sandi siapa. Nah itu jadi guyu Mel Sandi. Harusnya kan Bon Jovi. Walaupun dia menyanyi Mas Anter ini, walaupun menyanyikan Bon Jovi, tapi tetap Jawanya nggak hilang. We love you no baby. Itu dia nggak bisa dicuri. Nah itu kan menandakan bahwa kita tuh benar-benar orang yang sangat kuno sekali.
Tapi kan kuno bukan berarti jelek kan. Bahkan kuno itu bisa mahal loh. Iya kan? Yang kuno-kuno justru mahal. Justru yang mahal itu, yang klasik-klasik itu kuno, itu jadi mahal. Kayak gitu. Tapi saya berusaha untuk tahun ini juga tetap mengikuti lah. Seperti karena yaitu anak saya kan tetap dia nggak mau lah. Istri saya juga. Jangan disensor yo. Enggak ada sensor di sini, Mas. Jadi kan kayak istri saya itu kan dia nggak, kalau saya nyanyi lagu zaman dulu kayak lagunya siapa itu namanya yang kemarin kau masih bersamaku, Tommy itu bisa. dia wah lagu apa ini? Itu kan bukan di zamannya soalnya. Nah, ketika saya harus mengikuti dia lagunya dangdut zaman sekarang ambiar. Kemudian anak saya itu adalah pecinta Alan Walker. Kalau kita kan Alan Budi Kusuma, Iya. pemain bulu tangkis kan? Itu Alan Walker. Jadinya saya tahu, oh sekarang sampai di sini. Sampai saya harus mengikuti perkembangan zaman termasuk musik. Genre musik kan sekarang dulu nggak ada. Musik EDM kan nggak ada. Nah ini saya juga sekarang baru belajar untuk mengerti apa tuh EDM itu. Letaknya di mana, konsonan-konsonannya di mana, pronunciation-nya di mana, pronusentononya di mana. Itu ya. Radian. Nah, iya. Oh, Radian. Mas Radian pronunciation. Tapi jangan adegan prono ya. Jangan adegan prono. Oke. Nah, seperti itu Mas, saya berusaha untuk tahu itu. Tapi kan saya pada saat itu kan juga ketemu sama Mas Radian satu frekuensi juga kan. Kita ngomongkan zaman dulu kita kenal ada lagunya mungkin siapa itu yang lagunya kalau bulan bisa ngomong. Nah, itu kan orang-orang sekarang nggak ada tahu. Bebek tahu nggak kamu? Nggak tahu kan lagu itu? Nggak tahu. Nah, semacam itu lah. 19 tahun. Nah itu, saya kira itu penting juga. Balik ke berkelakar bersama Budi. Oke. Karena kebetulan di sini ada tim yang mendukung di balik layar. Total support. Berkelakar bersama Budi. Ben kebagian ngomong. Iya. Emang kuwi. Ya kan harus kompak. Ada kesulitan apa Mas Robik? Ada kesulitan apa? Ketika menggarap berkelakar bersama Budi ini, hostnya itu terlalu banyak bergerak kanan kiri apa gimana? Ya, kalau itu aman Mas. Aman. Yang nggak aman. Berarti ada yang nggak aman karena ada aman. Enggak, secara keseluruhan sih aman. Emang yang nggak aman tuh kita untuk menyatukan bintang tamu soalnya kan. Jadi siapa yang mau kita undang itu kan kita obrolin dulu kan. Jadi enggak kita yang nentuin, aku nentuin, Mas Budi nentuin. Itu enggak, tapi kita obrolkan oke nek wis met baru itu kita undang. Jadi lebih ke kalau teknis nggak ada Mas. Cuman ide-idenya Mas Budi ini kan kadang liar. Liar. Oh. Binal lah. Kalau bahasa Tiongkok kunonya binal. Nah itu sih kalau secara keseluruhan nggak ada kesulitan apa sih. Ya mungkin tetap kalau masukan kita tetap menerima masukan Mas. Cuman ya secara keseluruhan terus secara ide itu ya saya sama Mas Budi itu hampir mirip. Jadi misalnya ada beda itu hampir nggak ada. Secara konsep, secara semuanya lah. Jadi memang karena ini berawal juga dari kelakar tadi. Kelakar, celoteh, omong kosong gitu, gawe yo timbang nganggur ngisi kegiatan ya. Jadi karena satu visi misi gitu kan akhirnya terus ya jadilah seperti itu. Cuman yang belum kesampaian itu ngundang timnya ini kok. Ya Mas Budi ya? Kita sesi. Kita nggak perlu diundang. Kita datang sendiri saya. Kita Tim proposal Mas. Loh, itu belum. Kan anak kecil di proposal. Boleh. Bahaya itu. Dan kita memang kalau kelakar kita usahain, kita pertahankan akan semampu kita, semampu kita itu semaksimal mungkin sampai kapanpun, sampai kita bosan mungkin. Syukur-syukur nggak ada bosan, cuman mungkin untuk beberapa minggu ke depan kita akan sedang siapkan sesuatu untuk agar lebih wow dan menggemaskan ya kan. Itu sih, tapi untuk apanya besok saja biar tahu. Asik. Ya seperti itu Mas. Ngono kuwi lah. Ini kan gini ya, belakangan ini kan menjamur lagi obrolan-obrolan seperti ini, seperti talk show Yeah. atau ini kayak kembali ke
tahun 80-an ya Mas ya? 80-an. Tapi saat itu kan yang dimunculkan adalah banyak kan program-program pemerintah, kelompok pencapir, Paham sekali Anda. kelompok pencapir tuh sama segala macam itu. Begitu juga di urusan musik atau gimana Mas? Ya hampir sama lah itu mungkin ya. Kalau saya gini, di masa itu mungkin ketika kita ngomongin masalah talk show gitu kan, kalau zaman dulu kan mungkin tidak menarik, mungkin orang tidak begitu tertarik ya, karena yang dibahas kan sesuatu hal yang termasuk berita pun juga dulu ketika aku masih ingat sekali ketika nanti ada film akhir pekan itu berita pateni dulu, pateni saya TV nengko ngenteni terus berita, padahal sekarang itu berita itu menjadi sebuah kebutuhan atau hidangan yang istimewa sekarang. Nah, ketika talk show itu diangkat, kemudian dia mengangkat tentang situasi sekarang, kemudian ya artis-artis idola mereka lah, ya gitu ya, akhirnya talk show itu menjadi sebuah apa ya, sebuah performan apa nih jenis itu, performan kebutuhan kan ya, sebuah tayangan yang menarik lah, gitulah itu Mas. Tapi pasti akan kembali, misal ini Mas, kayak fashion. Fashion tahun 50-an, fashion 60-an tuh kadang-kadang kembali lagi kayak celana baggy. Terus celana cutbray. Terus celana apa sekarang tuh yang celana pensil ya? Pensil ya. Yang ngetat gitu. Itu kan udah pernah dulu, zaman dulu. Udah pernah, tapi kemudian sekarang dipakai lagi, kembali lagi walaupun eranya sebentar-sebentar. Tapi berputar lagi gitu. Nah, kalau di musik dulu tradisi, terus ke klasik ya, terus ke klasik, terus ke rock, terus ke segala macamnya. Mungkin nggak di kemudian hari kembali ke tradisi Mas? Sangat mungkin. Sekarang kita coba kita musik pop aja ya, pop yang sudah ada. Kita tahu lagu kita itu pasti Pancepondak. Nuansanya pasti musik-musik gereja kan. Tapi kan sekarang sudah mulai lagi kan. Kemudian pada era 90-an itu lagu Indonesia itu lagunya Melayu. Coba sekarang lihat kan, lagunya Melayu semua kan. Balik lagi ya. Jadi balik ternyata bahwa sesuatu yang instan itu mudah selesai. Tapi ketika yang asli itu akan kembali seperti juga mungkin dalam sebuah budaya kita tradisi. Sekarang orang berlomba-lomba untuk membuat sesuatu yang menurut mereka adalah penemuan baru. Wah, dia membuat sesuatu yang orang lain belum pernah. Tapi akhirnya menjadi yang orang melihat yang paling bagus adalah mereka yang punya akar tradisi kuat. Salah satu contohnya teman saya. Siapa Mas? Namanya Mas Anter, Mas Morotejo. Dia kontemporer lah. Dia kontemporer, tapi dia mengangkat tradisi. Ini yang paling susah. Sekarang orang biar didengarkan oleh para penari-penari lainnya, biar didengarkan bahwa mereka selalu menganggap kontemporer itu adalah balet. Pokoknya nggak bisa balet terus cangkemnya itu kontemporer. Padahal kan raketa ya. Tapi diimajinasikan saja. Jadi itu cangkemnya menganga. Jadi saya kira nilai estetika, fundamental, embargo, itu mungkin letaknya di situ, bahwa kekuatan itu berasal dari tradisi. Nah ini beberapa kali nggak pernah kan Mas Anter bikin judulnya step by step, nggak pernah. Karena walaupun dia adalah penggemar duran-duran, on the block, tapi dia nggak seperti itu. Ada karya dia Bali Jawi, kemudian ada dan lain sebagainya. Itu kan menandakan bahwa akhirnya sesuatu yang menjadi akar itu tidak akan bisa hilang. Dan itu mempunyai nilai yang lebih daripada cuma sekarang yang apa ya, sekedar oke lah tren, hanya tren tapi akhirnya hilang seperti itu. Jadi begitu Mas Radia. Oke. Akar, berkelakar. Ya. Kayaknya berkelakar itu adalah ini artinya kemungkinan adalah kembali kepada akar. Jadi berkelakar. Ini memberi inspirasi pada saya. Terima kasih. Mas Radia. Ya, belum kepikiran. Ya, karena pada prinsipnya kan saling melengkapi itu. Iya betul. Jadi gini, jadi kita tuh seperti Mas Rofik tadi bilang bahwa kita tuh selalu membuka kritik dan saran. Kritik dan saran bagaimana supaya acara kita yang dibikin ini menjadi sesuatu yang menarik gitu loh. Karena kita sebagai pelaku itu kadang-kadang tidak bisa melihat kok yang apa ya, kok dadine kayak apa. Karena kita ada juga kan iku sampai
Nah itu kan, tapi saya butuh orang-orang yang nanti pendengar atau yang nonton di situ, Mas Budi coba nek kayak pas adegan apa itu dikasih ini. Nah itu sebenarnya itu sangat-sangat saya inginkan juga karena saya merasa di situ juga belum sempurna karena ya namanya juga wong lipar ya cah udah ngecel wong lipar gawe kok ngono ki ngerti harus banyak teman kemudian ya itu nanti memberikan ide-ide untuk kelangsungan kita karena walaupun bagaimana kan kita di situ dalam pembuatan kelakar itu kan tidak punya tendensi apa-apa kita juga tidak pengen jadi YouTuber atau apapun karena ya kita merumangsani lah kita itu paling penontonnya berapa sih gitu loh. Tapi kita yang penting intinya itu kita berkarya apapun itu, apalagi di musim pandemi ini. Sama sekali miskin eksistensi. Sangat miskin sekali. Coba kalau saya nggak bikin itu, saya ngapain? Bercocok tanam saya. Iya kan? Kembali minimal mencuci lah. Iya. Paling saya ya. Nah, itu mencuci. Ada fotonya. Paling saya cuma mencakul kerbaunya di sawah. Iya kan? Mencakul kerbau di sawah. Ibu arisan di dasar laut. Nah, itulah. Cuma itu. Jadi itu Mas, alasan saya seperti itu. Oke. Monggo Mas Beki, Mas Daru. Ada yang menggelitik kok? Iya, apa? Kesan saya ketemu Mas Budi itu jam 1. Marah ngekek saya itu. Itu kesan. Maksudnya kebetulan apa? Obrolannya juk-juknya itu nyambung gitu loh. Sangat Junaidi. Itulah harus mendengarkan Junaidi. Sangat Jogja Unity. Jogja Unity. Untuk volume 2 Nah, itu. Jadi ngumpul itu mesti jadi gayeng gitu loh ngumpul gitu. Itu mungkin bisa dikatakan kelebihan dan kekurangan saya. Tapi kayaknya lebih ke kelebihan. Harus kelebihan. Ya, tapi memang menarik ya untuk Mas Budi secara pribadi saya ya. Di samping lucu yang kebangetan. Jadi ada satu momen itu saya ingat betul, saya 2004 itu masuk Jogja. Waktu itu seringlah karya-karya nonton dan kebetulan saya tidur di kampus waktu itu. Saya sering ngintip Mas Budi. Mas Budi itu pada saat itu mampu menurut saya ya karena saya baru atau awam gitu. Loh, tong sampah misalkan botol, terus kaleng, terus apa itu ditata sedemikian rupa kemudian menjadi nada-nada yang indah didengar itu. Permainan perkusinya saya sering ngintip lah. Menarik sekali waktu itu saya. Wah, iki lo sainganku waktu itu. Enggak. Biasanya kamu Perkusi. musik Ya. etno ya. Jadi dari situ saya pengen kenal Mas Budi. Jadi saya intip, wah kemana-mana, wah aku ngefans banget ini, kemana-mana tak ikutin gitu. Ini saya tanya Mas Budi, mungkin mengarah ke balik berapa tahun yang lalu itu inspirasi apa Mas Budi untuk bisa, kok aku noto gini, apakah kembali ke akar tadi, istilahnya memanfaatkan yang lama-lama itu kan seperti budaya kita yang lama kemudian muncul itu loh. Kok kayaknya secara benang merah tipis-tipis bisa nyambung gitu. Inspirasi apa yang waktu itu, karena sekarang mungkin banyak tapi waktu itu loh. Seperti itu. Mungkin kalau sudah ada YouTube wes kondiang ini. Waktu itu loh. Untung nggak ada YouTube pada situ. Ada tapi nggak begitu. Mas Tup saat itu jadi Mas Tup. Keren lah. Kantuk. Apa Sebenarnya kan kita kembali juga bener tadi Mas Radian ketika menanyakan flashback ke belakang. Ketika saya masih anak-anak kan dulu kita main tidak punya gamelan dan hanya menggunakan ya sebangsa kayak apa namanya itu ada cat itu loh apa itu black kaleng kalau di tempat saya namanya cepuk itu. Nah itu kita kadang-kadang nada itu nggak penting. Jadi kalau kita main itu kita yang main itu adalah anunya kita apa vokal kita. Jadi suasana itu marem lagi. Gamelan kita pakai tugelan apa namanya rel kereta api. Itu kan kalau dipatahkan gitu terus dibalik itu kan masih kayak gamelan. Nah itu dulu saya punya grup waktu masih kecil, saya masih SD kalau nggak salah ya. SD itu aku mendirikan sebuah grup bersama teman-teman. Ada Sandio Malakiano juga itu teman-temannya. Ada sekitar 5 orang. Kita bikin sebuah grup namanya, dulu sebelum ada istilah
beleh-beleh loh. Aku bilnya namanya Semilikiti. Nah, itu pemberian dari ayahanda saya. Nah, itu kembali di Semilikiti. Kemudian ketika kita sudah mengenal gamelan, pada saat itu kan saya nggak punya gamelan. Mbah saya ada gamelan. Saya dikasih itu, ayo main ini nih. Akhirnya pakai gamelan. Nah, dari situ sudah berkembang lagi. Tapi ketika tahun-tahun itu saya melihat ada sebuah karya yang dilakukan oleh dosen-dosen dari luar negeri. Itu saya tuh mempelajari biografinya mereka, menemukan alat itu sekitar hampir 7 tahun untuk mencari ide itu. Nah, kemudian dia membuat sebuah karya sampai dia menggunakan bola, kemudian menggunakan alat dapur. Nah, itu kemudian saya angkat kembali itu. Iki zaman biyen aku wis ngene. Cuma pada saat itu mungkin kita tidak sehebat mereka. Mereka punya channel, punya link dan lain sebagainya, hingga dia bisa bikin komposisi. Kalau dulu kan saya nggak tahu komposisinya apa gitu. Nah itu, jadi ceritanya memang itu saya kembali ke masa kecil saya, seperti itu. Masa kecil di sekitar tahun berapa tuh Mas berarti? Nah, sekitar tahun 2000-an. Saya lari kan 2014. Iya, betul. Tapi saya dalam waktu 1 tahun cepat sekali tuanya. Shoot. Langsung saya berumur 30 tahun. Seminggu tak ketemu, seminggu usia kita bertambah. Mas Benny. Ini Mas Antar kayaknya juga Mas Antar punya pertanyaan. Gila Gong itu? Gila Gong itu sekitar tahun 98. Nah, itu bentuk sebuah ekspresi saya terhadap jazz yang menggunakan jazz Jawa. 98 ya? 98. Kelingannya gue Semilikiti saya belum. Belum, itu Semilikiti itu saya masih SD. Masih SD. Dulu saya punya grup karawitan dulu sekitar tahun 96. Namanya agak jorok tapi sebenarnya nggak jorok. Itu terkenal pada saat namanya Lakang Iromo. Lakang Iromo itu singkatan dari Lakuning Karawitan Anggarap Iromo. Lakang. Tapi sebenarnya pikiran saya tetap Lakang. Itu kemudian saat itu saya selalu menanamkan pada teman-teman, kita itu orang karawitan, tapi jangan pernah menutup diri terhadap musik yang lain. Ya gitu. Jadi teman-teman saya juga sering mendengarkan musik barat, musik jazz dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu tahun 98 kita dapat tawaran main di sebuah universitas namanya Universitas Kristen Duta Wacana. Nah, jadi kita menjadi band tamu padahal kita belum pernah pentas, kita jadikan band tamu. Kita mikir ini bikin apa ini? Akhirnya kita pada saat itu berkumpul, saya ngajak anak-anak musik, ada sekitar berapa orang ya? Satu orang tak ngajak. Teman saya dari gitar gitu, tapi dia tak suruh main keyboard. Nah, dari situ kita bikin sebuah grup namanya Gila Gong. Kita lebih mengeksplor ke jazz Jawa pada saat itu, karena ya kita nggak tahu itu jazz atau enggak, yang penting angel lagi mesti jazz. Angel itu mesti jazz. Nah gitu loh, karena dulu masih pikirannya semacam itu, kita belum tahu jazz itu apa tuh sebenarnya kayak gitu. Kalau sekarang jadi tahu, sekarang jazz ini ya sama aja, saya nggak tahu jazz itu apa. Jazz buka itu belakon itu. Nah seperti itulah, semacam itu. Yang sering saya ngerti kan Lakang Iromo itu kan ngiringi wayang kulit, tapi sebenarnya untuk koyo show dewe enggak, memang khusus pengiring wayang kulit ada Pak? Dulu itu konsepnya memang iringan. Dulu pada saat kita menggarap Sendratari yang dulu Mas Anter kita ketemu itu sebenarnya personalnya sudah Lakang Iromo itu. Cuma ketika kita main di situ, karena kita tidak bisa membawa semuanya, sehingga kita selalu tidak rapenak kita memakai nama Lakang Iromo kayak gitu ya. Sebenarnya itu komunitas Lakang Iromo. Kemudian kita bikin wayang. Kalau kita yang wayang kontemporer yang Mas Anter, Mas Icuk, Mas Besar itu Gila Gong. Nah, itu kita pakai nama Gila Gong. Ya semacam itu. Ayo lagi dong. Jangan bosan-bosan. Ya, kebetulan Mas Anter ini kan koncong ini. Ya saya ceritakan. Banyak Orang ketok gini tuh gimana Iya. Pokoknya kerat lah Mas Anter sama Mas Budi itu ya. Banyak proses-proses yang mungkin memang banyak menggelitik ya. Kenal sekali dengan karya-karyanya gitu. Koncong ini Itu gini Mas. Mas Budi kan komposer tari oke, terus cipta karya oke, itu pasti lagu oke, itu pasti punya kendala-kendala ya Mas artinya untuk membuat merangkum atau menyatukan notasi-notasi itu. Misalkan dalam karya tari pasti ada sendiri, terus karya musik dalam konteks band atau kelompok musik juga ada sendiri itu. Lah
pernah nggak Mas tuh berpikir loh kok ini kok nyampur gini gitu atau untuk memisah konsentrasi itu Mas? Ya. Ada jurus-jurus enggak gitu loh? Nggak, saya harus mempelajari misalnya. Kiat-kiat. Ini mungkin ada hubungannya sama nyablon juga. Enggak, karena ini aku berpikir ini terlalu aneh ini. Garap karya tari Jawa oke, garap kontemporer oke, terus istilahnya bikin model-model balet-balet atau tajing oke itu loh. Iki piye toh caranya? Jadi kayak piye gitu loh. Tak bisa terurai dengan kata-kata. Mungkin bisa diurai oleh Mas Budi. Kadang-kadang saya memposisikan diri saya. Jadi saya dari awal kan saya tidak akan pernah menutup diri terhadap apapun bentuk genre, apapun bentuk musik, apapun bentuk tarian, saya selalu mengikuti. Sehingga saya ingin mempelajari bagaimana ya ini kalau tari ini seperti apa, kalau ini tari seperti apa. Sampai suatu saat pernah eksplorasi, saya itu dulu sempat edan juga ketika eksplorasi, ketika bonang tak gawa ning kolam renang, terus nabuh ning kono sama orang-orang tradisi yang mereka saat itu sangat menganggap saya wah ini kebangetan kowe, sangat bangetan ya. Saya ngajak mereka main bonang dalam air. Tapi kan suara aku nggak butuh visual, tapi aku butuh suaranya itu kan menarik ketika di dalam air. Nah itu jadi saya kepikiran ternyata orang mengatakan bahwa musik adalah sesuatu yang sangat harmoni. Ternyata tidak. Ternyata musik itu bagi saya adalah sudah masuk dalam, kalau sekarang ya, disharmoni itu juga musik. Gitu. Ya enggak? Kalau saya gitu. Disharmoni itu juga musik. Bukan berarti musik itu harus sesuatu yang indah. Kadang hidup aja ada pahit, ada. Iya kan? Urip kok seneng terus sih. Cepet mati juga sampai. Tapi ketika ada dinamika, nah itulah kehidupan. Seperti itu. Nah, seperti saya dalam bikin musik juga. Tapi ada hal yang ini tak katakan di sini ya. Ini sebenarnya rahasia saya. Ada hal yang ya sebenarnya gini. Ketika saya menggarap sebuah mungkin ya taruhlah contoh umpamanya ujian gitu ya. Ketika ada dalam umpamanya saya menerima 3 orang untuk dibikinkan sebuah musik. Ketika mereka punya tema sama, saya pasti hanya ambil 1. Saya tidak berani ambil 2-nya ini. Karena apa? Sama. Pasti akan sama hasilnya. Karena otak saya cuma 1. Tapi ketika mereka beda genre, ini klasik, terus ini kontemporer, saya berani ambil 2. Karena otak kita terbatas kan. Ya, jadi kalau kita berpikir yang sama harus sama, Mas Radian klasik, wah ini babat ngalengko, perkudara gugur, Gat Kaca Pinky Winky. Itu kan sama, mereka kiblatnya dari itu, makanya saya tidak akan berani itu. Seperti itu loh. Itu salah satu teknik saya. Makanya saya ya mending aku ora nopo lah. Kalau memang cuma kadang-kadang ada juga lah teman-teman yang berani itu. Tapi kan akhirnya akan sama. Ya, karena otak kita terbatas. Itu. Bisa terurai ya. Bisa terurai di orang yang tepat. Bisa terurai. Karena otaknya cuma 1, terus referensi kita itu kan yang kita dapat pasti dari sejak kita lahir sampai kemudian kita dewasa. Nah, ada nggak Mas kemudian karya-karya Mas Budi ini yang kemudian loh ternyata ini mengingatkan aku dengan sebuah irama saat entah aku kecil atau saat remaja itu. Aku itu ada Mas. Setiap saya membuat sebuah musik gamelan dengan nada pelok barang, saya selalu teringat pada masa kecil saya pada saat itu saya belum sekolah, tepatnya di kali sebelah saya yang sebelah utara itu. Saya kenapa nggak tahu itu. Ada pengaruh kuat di situ ketika saya mendengarkan yang nadanya apapun, kadang-kadang bukan dari saya yang bikin, saya dengarkan aja. Itu saya selalu datang ke sana, pikiran saya melayang ke sana. Bahkan saya kadang-kadang sampai kangen sekali dengan simbah-simbah saya, ke apa ya, dengan orang-orang yang pernah dekat dengan saya dulu. Itu sangat pengaruh sampai sekarang. Pelok barang itu. Iya, pelok barang. Pelok barang itu kalau pelok bem itu kan lololi. Tapi kalau pelok barang lololi lololi lala. Nah, itu bedanya aja. Lololi, beda kan? Lololi. Luroji kalau pelok bem itu ji, kalau pelok barang itu pi. Luroji, pelok bem, luropi. Itu pelok barang. Kui apa kui? Itu pelok barang. Nah itu ketika mendengar itu
saya nggak tahu itu secara embargo tadi saya langsung ke sana. Otomatis Itu saya langsung ke sana sampai saya kadang-kadang bisa nangis loh mas. Nah itu Tisu Bek, minta tolong Bek ini Mas Budi Mau nangis ya gitu. tisu magic dong. Magic letek blojo. Itu mas. Iya. Apa sejauh ini saya kenal Mas Budi itu kan sosoknya kan ya lucunya futuristik nama saya futuristik gitu ya. Embargo itu tapi ada sisi yang bahwa apa yang selalu saat ini dibuat di karya atau yang membentuk Mas Budi ternyata kan hasil dari proses dari kecil ya. Iya. Penggalian, refleksi dikaitkan dengan kondisi sekarang. Dan ternyata ada satu sisi saya dulu juga bertanya, "Wah, Didi wongnya kok iso lucu banget iki napa to aku?" Wes ketemu siapa, ngobrol-ngobrol. Terus ada beberapa teman yang ketemu terus ngobrol. Aku Mas Budi. Kok bapaknya Mas Budi lucu banget toh ternyata. Berarti genetik ada unsur genetik juga. Kita keluarga Banyoli. Banyolis. keluarga Banyoli. Dan ternyata itu saya membuktikan sendiri. Ada kesempatan kita berkarya bareng, ada Mas Sander juga, Mas Budi ke rumahnya gitu. Saya tuh cepat-cepat iki lucunya bapaknya iki seperti apa gitu. Pertama datang glek gitu ya wis. Wah, langsung weteng saya mules-mules Mas. Wis, wah ternyata lucu tenan. Jadi emang karena juga secara basic musik khususnya tradisi juga karena dari keluarga juga ya. Itu bisa diceritakan Mas. Karena kemarin juga Bapak juga cerita bahwa beliaunya juga pelaku seni tradisi juga bisa menceritakan sedikit sejarah Kebetulan ayah saya itu kan dulu dalang. Dalang sangat terkenal di tingkat RT tapi nggak puas. Jadi bapak saya dulu dalang, ibu saya sinden. Nah dari situ dari masa kecil itu kan saya sering diajak ikut. Cuma dulu kan saya tuh gengsi. Jadi kalau ikut wayang tuh gengsi. Saya tuh bisa ngendang itu kan sebelum sekolah itu sudah bisa ngendang, sudah bisa main kendang. Nah, cuma kan ketika diajak itu kan saya selalu beralasan karena saya itu punya jiwa jane isin ditonton isin gitu loh. Hingga akhirnya carane pada situ saya sudah ngerokok loh itu. Keren enggak? Jadi saya gelem ngendang nek diopae rokok. Akhirnya dengan sangat berat hati mungkin ayah saya ya. Kasih lah rokok. Gitu. Saya ngendang kayak gitu. Kemudian waktu SMP itu sama sekali saya sudah jauh meninggalkan tradisi pada saat itu karena teman-teman saya pada saat itu slanker. Saya mendirikan sebuah band bersama teman-teman ya intinya kayak nge-slang itulah. Tapi ketika pada saat itu saya lulus SMP, saya masuk STM. Karena saya pada saat itu tertarik yang namanya elektronik. Nah, pada saat itu ayah saya nggak setuju. Tapi kan saya dulu caranya bapak aku seneng ya. Saya bikin radio. Saat itu saya kan bisa bikin radio pada saat itu. Bikin radio. Nah, ini loh Pak, seperti ini loh Pak. Tapi sebenarnya ayah saya pengennya kowe yang seni gitu. Seperti nanti karena kakak saya juga masuk seni. Kerawitan juga. Nah, itu akhirnya ketika saya baru mendaftarkan di STM itu sudah keterima. Om saya namanya Om Purwanto datang. Ayo ngopo kowe melaku? Saya diajak sekolah ke SMKI. Nah, itu akhirnya saya di situ sudah kembali menemukan jati diri saya bahwa saya itu orang tradisi. Saya orang tradisi yang harus mengemban tugas amanat dari orang tua saya untuk mengembangkan tradisi. Ngeri. Terpaksa apa nggak terpaksa Mas saat itu? Pada saat itu awalnya terpaksa, tapi setelah itu ternyata kalau terpaksa itu akhirnya kalau sudah enak keterusan. Apalagi ya orang dulu kan nganggap bahwa tradisi mesti sesuatu hal yang ketinggalan zaman enggak tren. Tapi ternyata saya dari kelas 2 itu sudah bisa cari uang sendiri pada saat itu. Saya dari pentas-pentas, saya membayar kos sendiri, makan sendiri, tapi SPP jarang bayar. Sampai ada teguran dulu. Loh ini Mas Budi belum bayar. Karena apa? Saya tuh kalau bayar kos mangan itu enak gitu. Tapi untuk SPP itu rasanya tuh berat sekali itu. Waktu itu. Uangnya lengket di dompet ya. Ya itu pada saat itu. Nah, ya seperti itu. Titik baliknya Mas, aku masih penasaran titik baliknya Mas ketika dari STM terus langsung ke sekolah seni.
walaupun awalnya ada keterpaksaan, pasti ketika melakukan masuk ke sekolah seni tetap ada keterpaksaan. Titik balik itu di mana, Mas? Ya ketika saya bisa meresapi, bisa merasakan, oh ternyata beda dengan apa yang saya pikirkan. Karena pada saat itu kan saya belum pernah melihat sekolah kok isinya gamelan. Terus tak teko-teko Gus ono wong irane kaya wong ewo iki. Kan sekolah yang lainnya kan seperti itu. Itu yakin lah orang ke sana kalau punya jiwa seperti pasti akan berbeda cara berpikirnya. Dulu saya masuk SMK pertama kali kok, terus ono sing wayangan, dan itu kok rasanya iki ya sing cocok ya. Gitu loh. Tapi padahal kan kenapa saya milih STM itu dulu kan saya dari kelas 2 SMP itu kan ikut namanya kalau bahasa Wonosarinya ekstrakurikuler. Saya nggak tahu bahasa di sini apa. Nah itu elektronik saya milihnya. Kan ada kerajinan sama elektronik. Saya milih elektronik. Dan di situ saya tertarik karena saya tuh hobi elektronik sudah dari kecil. Nah saya salah satu tanya Mas Anter ini salah satu saksi bagaimana saya itu saking sukanya elektronik nggak mendirikan sebuah gedung bioskop namanya Budi Theater. Budi Theater pada saat itu penyuplai filmnya beliau. Banyak sekali DVD dia bawa. Pada saat itu DVD Edinburgh. Di era VOC itu. Di era VOC. Dia bawa banyak sekali, setiap dia pergi kemana harus ada film saya. Oh nanti saya aku yang Thailand. Gula film. Wah kono film apa bet? Nah itu sampai akhirnya tuh kita tuh asik di situ. Saya tuh sangat namanya elektronik itu sangat suka sekali pada saat itu. Sangat suka sekali hingga saya sampai walaupun saya sudah tidak ikut saya tidak ke STM, tidak ke elektronik, tapi saya sampai sekarang sampai detik ini saya tuh yang namanya elektronik itu number one. Orang piknik harus ke tempat-tempat yang wah, saya cukup di toko elektronik. Itu saya sudah merasa sangat. Nah ini saksinya juga. Saya itu. Walaupun nggak beli loh. Cuma kadang-kadang kalau nggak beli itu rasanya sakit banget. Cuma kan masalahnya kan mahal-mahal itu. Ya itu loh, elektronik nggak ada yang murah. Itu Mas. Urusan elektroniknya sendiri, urusan raknya selain istri. Bisa dipancal telak saya. Soalnya kalau urusan jajan-berjajan tuh harus izin ya. Susah memang kalau ngomong elektronik itu memang kesan saya dulu di antara teman-teman seniman takrawitan, tari, karena dulu kan memang kita paling seputaran itu memang handphone sing paling mahal dan waktu itu paling paling mutakhir. Iya, sing paling menggunakan HP tercanggih itu ya dia. Saat itu kene lengen-lengen angel banget kayak udah 30 C35 ngono wis nganggo Sony nganggo potelok. Berarti sebenarnya kan ya bukan selera tapi keinginan untuk hasrat berelektronik itu yang kaitannya dengan teknologi ya. Itu memang dari dulu wis kan ya. Waktu itu wis ya itu memang futuristik sampai lucunya juga futuristik itu. Kalau saya fucunya Mbak Sosro. Fucunya Mbak Sosro. Bahasanya namanya Mbak Sosro. Saya fucunya. Senyum ya Mas. Bapaknya Nyap. Ada Mas Budi nih Mas Ben ini. Ini juga pasti sering berproses juga ini. Iya, sering. Ngerjakan. Ya kalau dengan Mas Budi ya ketemu jam 11 malam sampai jam 4 subuh. Bahkan saya tuh sering nakal sama Mas Benny. Mas, pun sare. Itu jam 3 malam loh. Nah, kita SMS-nya udah bobo. Pasti ranum. Pasti ranum. Jadi kita keluar sama Mas Benny dulu ke tempatnya Teteh ya dia. Itu saksi sejarah itu. Tiap malam sampai menjelang pagi. Kadang-kadang kalau di Facebook, saya itu Facebook itu tahun 2000. Jadi dulu teman saya itu masih almarhum Julia Perez. Jadi di situ hati-hati semua itu karena pada itu belum ngetren Facebook. Nah itu kalau saya bikin status itu
pasti kalau dari Mas itu kalau sama Mas Benny sudah Facebook sudah mulai dikenal. Saya bikin status, aduh mulai pagi saatnya aku tidur. Orangnya, harusnya kan tidur mulai bekerja mereka. Kalau pagi-pagi saya malah mau tidur. Nah itu justru kelebihan saya di situ. Kalau bahasa Thailandnya ngalong. Tapi kalau masih belia, bulu kalong. Beda itu. Masih ranum. Tapi perjalanan saya dengan Mas Anter itu bukan hal yang luar biasa. Gimana? Saya ingin menceritakan itu dari awal. Dulu itu kita dekat itu ketika proses Sedratari. Apa itu judulnya itu? Yang Jarik itu Mas. Palestaning Kampuh Mataram. Wah, ngeri tuh. Pada saat itu proses itu sekitar 2004. Tapi sebelumnya kita belum ya. Cuman wis kenal. Cuma kita kenal, kita waktu masih sekolah itu SMKI itu saya sudah kenal lah, kalau Mas Budi itu kalau yang lainnya masih dolanan gamelan, dia itu sudah menggunakan komputer waktu itu bukan Miro tapi memang yang saya kenal itu lainnya belum. Belum waktu itu kalau yang saya lihat itu apalagi di di generasi itu kayak pada belum menggunakan itu baru dia. Sekarang kan suka banget tapi dia sangat langka gitu. Itu masih sekolah. Tapi mulai 2004 itu pas waktu kebetulan saya waktu itu mewakili Kabupaten Gunung Kidul dengan penata musiknya Mas Budi itu, kita baru proses bareng. Kemudian dilanjutkan 2000 kalau nggak salah 2006 itu Mas Budi sebagai penata iringannya waktu itu parade tari, seleksi parade tari daerah mewakili Kabupaten Bantul waktu itu penata tarinya Eko Nur Cahyo itu juga kita proses bersama dan waktu itu kita memang akrab-akrabnya sangat dekat karena beliau masih bujang. Saya pun juga. Tapi bukan berarti. Tapi sebenarnya kita ada niat juga sih. Tapi ya sedikit. Tapi waktu itu ya di tahun-tahun itu saya sering main di kosnya gitu, tidur di sana sampai yang paling saya ingat itu ketika saya itu selama 1 bulan sih tidur di kosnya dia. Tiba-tiba tanggal 26 ya 26 itu saya itu pulang gitu. Saya itu pulang dan paginya itu gempa. Nah itu aneh sekali. 2006 itu ya. Nah itu anehnya seperti itu. Jadi iya ono cerita sing menarik. Jadi saya sekitar 1 bulan itu tidur di kosnya. Tiba-tiba itu kan menjadi pertanyaan saya loh. Dia ada, ini aku ono acara kampung nih. Tapi kan pada saya itu juga jadi rasanya orang menarik kayak gitu. Tapi gelisah itu ada itu. Tapi tiba-tiba paginya gempa itu. Nah itu menjadi momen yang sebenarnya bagi kami sesuatu yang tidak bisa dilupakan itu. Untuk pertama kalinya setelah 1 bulan terpisah gitu. Iya dulu sampai mana? Nah itu dulu sampai kita itu gosipkan sama Mamuk itu yang kurang ajar tuh. Kita ada mantenan di Maju Tanja, kita datang berdua. Pada saat itu dia punya mobil. Ini dari anu tuh. Nah, pas dia bawa mobil, saya kan selalu nebeng dia. Kemana-mana sama dia sampai kita tuh makannya tuh harus di 4K. Apa tuh? 4K apa itu? Enggak yang di pinggir jalan ada tulisannya K itu apa? Circle K. Itu jadi itu mahal-mahal loh pada saat itu. Pada saat itu uang 100.000 tuh sangat 1 juta kalau sekarang mungkin. Iya. Sama beliaunya enggak pandang bulu kalau saya. Iki. Hingga suatu saat kita itu ada salah satu momen yang tidak akan terlupakan sampai sekarang. Kita makan di Malioboro. Di sana kita menunya itu ayam ya, ayam goreng Tusco. Itu kita ke sana, wah kita cari kan, kita murah ini. Kok kono rame banget ya, langganannya itu rame. Kini wes yang kosong. Wah saya makan di situ dari awal sampai akhir itu cuma kita berdua. Setelah bayar itu habis berapa itu? Padahal pada situ makan paling pol cuma 12.000 orang berdua. Itu 50 berapa gitu. Ya kita, lah mulane kok rada rene.
Nah itu menjadi injur kita mulai ada jarak makan. Kalau gitu kita ke angkringannya Pak Mat aja lah. Nah itu kenangan yang sebenarnya sangat luar biasa. Ada lagi satu kenangan yang ada satu kenangan yang sangat mungkin memalukan tapi kita bangga. Pada saat itu kita dapat undangan pernikahan ya. Nah, teman saya si A gitu lah. Nanti dia tahu. Gitu. Pada saat itu ketika kita dapat undangan, saya bingung. Duh, undangan piye ya dia. Terus saya ngomong sama dia, aduh aku tanggal gigi aku ra iso ya. Aku ketoke pentas. Apa aku ke Jakarta tuh ya. Pokoknya aku ning Jakarta iki pentas. Nah, Pak Anter juga ternyata ketika ketemu di tempat saya, "Kowe undangan iki mangkat ora?" "Wah, aku ra iso." Nah, pas jam itu, pas acara nikahnya itu, kita sama-sama ke kampus. Pada itu saya nggarap apa, Anter datang gitu. Terus ini tanya, saya jujur-jujuran wae. Kowe ra mangkat iki ngopo mergane? Sebut siji loro terus. Turan dede. Memalukan kan seperti itu. Kita itu hanya punya uang sekitar kalau nggak 10.000 atau berapa itu. Jadi saya mikirnya gini, nek tak nggo nyumbang aku mangan opo. Jadi itu bukan karena kita pelit enggak, tapi memang itu kebutuhan gitu. Karena dengan Pak Anter kan kalau saya nggak punya Mas Anter, kalau Mas Anter nggak punya ya tetap Mas Anter. Dulu kan dia kerjanya di apa? Di Rusia kan pada saat itu. Yang menyuplai dana termasuk saya dulu, Pak Anter aku njaluk duitnya nggo tuku kabel. Selalu dikasih bahkan saya dibikinkan nyok kowe garap iki. Pada saat itu baru rame-ramenya Facebook, saya main Facebook konangan udah lho iki nggarap musik kok malah main Facebook. Tak step. Kayak seperti itu lah. Itu kenangan sama Pak Andan. Menarik tadi kenangan menarik betul. Saya setuju memalukan tapi membanggakan. Ya, karena apa? Karena secara benang merah itu gentle banget. Mending ramangkat daripada saya mau amplop tok gitu loh. Ngisi amplop tok itu. Karena tidak jarang juga mungkin ada pernah dengar dari teman-teman ini, wah banyak cuma amplop tok ya. Kita nggak tahu gitu. Tapi dengan cerita ini tadi menarik. Ini lebih baik menurut saya. Tidak datang daripada memberikan harapan palsu kan. Nah, betul. Sebenarnya ya banyak ya Mas Andan di perjalanan tentang bersenian juga. Dulu Mas Andan itu mungkin di zaman saya itu awal karyanya itu dulu TA. Pas TA itu ya saya yang bikin. Saat itu kan TA itu durasinya kan sangat panjang gitu. Hampir seperti durasi pak lah. Durasinya panjang dulu itu sekitar 30 menitan lah, 35-an gitu ya. Dulu Mas Anten ini karena dia sudah paham saya termasuk tentang pilihan musik juga. Ini kan bukan masalah baik dan jelek. Tapi masalah chemistry. Chemistry dari beliau ini kepada saya ini kan karena kita perjalanannya sudah tidak hanya 1-2 hari. Bahkan dulu ya pernah ya ketika saya belum punya pacar, Pak Anter sudah punya pacar pada saat itu. Saya dicarikan. Tapi ya itulah di bawah umur. Tak kenal ke. Akhirnya saya kenal Murite ya. Nah, ini kan flashback zaman dulu. Jadi istri-istri tidak boleh cemburu. Ini sejarah. Sejarah itu sejarah masa lalu itu penting untuk bagi cerita. Jangan dianggap sejarah itu adalah sesuatu yang jelek karena mungkin tidak ada itu kita tidak sampai membentuk seperti ini. Orang sibuk belajar sejarah, tapi lupa akan sejarahnya sendiri. Itu yang paling penting. Nah, ini saya dengarkan para istri. Ya, itu istri mudah-mudahan mengerti ya walaupun sampah di rumah saya itu cengkiwe. Tapi mau cerita apa teh ya? Itu saya dikenalkan ini ya karena pada saat itu mungkin saya udah ada chemistry. Ya, chemistry ya. Oke lah. Ketika dekat dengan saya ternyata kan saya tidak bisa mengimbangi anak-anak itu karena apa ya malam minggu aku harus motor ke dolan terus dia latihan nari aku harus nunggoni kan lucu ya nggak pakai apa tasnya dengan gini terus rampung dulu nah saya kan pada situ nggak bisa melakukan seperti itu akhirnya kita berpisah tapi beliaunya masih pada situ ya hingga akhirnya perjalanan ya akhirnya kita bisa dulu tuh waktu saya punya yang istri saya ini kita tuh tidur bertiga loh mas. Saya, istri saya, Pak Anter itu bertiga.
istri saya di tengah dengan bangganya dan sosoknya dia di tengah. Wah, ya kalau malam, wah, kalau pantai ya nggak masalah. Karena apa, saya memang sama Pak Antennya nggak ada rasa cemburu. Kedekatannya sudah sedulur lah. Ya, sudah melebihi sedulur pada saya itu. Mungkin Sinorwaiti lah. Sinorwaiti. Sinorwaiti. Makanya itu kedengaran lah. Kalau tidak seperti kan kita bisa kena sikuden dan Jawoto. Jadi semacam itulah. Jadi chemistry kita ya sampai di situ. Ya walaupun kita pernah ada masalah tapi pasti suatu saat akan kembali lagi. Karena momen-momen di masa lalu itu yang tidak bisa kita lupakan. Karena saya yakin siapapun, ini bukan masalah tadi saya ngomong bukan masalah jelek dan tidak jelek, masalah musik ya. Siapapun yang mampu mewujudkan impian dalam karya itu saya. Karena apa? Itu perjalanan perjalanan ini. Tidak bisa. Prematur alun-alun terus yo. Orang tanya nih. Jadi saya sangat tahu sekali Mas Anter bagaimana gitu. Dari awalnya seperti itu. Itu benar Mas Anter. Bisa dikatakan kalau enggak 60-70% dari karya saya kan musiknya dari itu. Nanti yang kalau 60 berarti 40%-nya ada beberapa komposer gitu. Memang kalau saya lihat dari awal sampai sekarang ini memang paling banyak saya kerjasama dengan Mas Budi dan prosesnya itu kadang unik juga karena memang kita kadang membuat karya itu kan tidak tentu waktunya. Kadangkala juga aku harus mengkonsep dulu, kemudian konsep itu kita diskusikan pada komposer, kemudian musik dibuat dulu, baru musik itu kita gunakan untuk berproses. Walaupun kadang-kala juga kita koreografinya dulu. Tapi kalau sama Mas Budi ini kita menurut saya sangat efektif. Dan karena sudah terbiasa sehingga apa yang menjadi angan-angan gagasan saya itu terwujud gitu. Kadang-kala ini pengalaman, misalnya dia kami saling berdiskusi konsep. Saya memberikan konsepnya, kemudian nggarap gitu. Kono durung ngerti tariane, aku durung ngerti musiknya, tak latihan dhewe, gadok. Paling kalau itu menyesuaikan nggak begitu banyak gitu. Penyesuaiannya itu nggak begitu banyak. Sehingga menurutku ini sangat efektif sekali gitu ya. Gitu. Karena kan kita gini, kita kadang berproses itu kan juga kadang dikejar waktu juga. Gitu. Sok waktunya seminggu atau mungkin Rong dino. itu sudah sering gitu. Dan aku kalau waktunya mendadak banget itu kadang nggak ngasih tahu dulu. Nggak ngasih tahu dulu iya minggu kapan. Kau ngerti nunggu dia takon. Lek minggu kapan? Sesuk. Berarti ya kira-kira ngono. Hubungannya istilahnya kedekatan Mas Anter dan Mas Budi itu melampaui chemistry. Iya. Tadi kan Jumatri sampai hari. Tadi yo sik lagi dienggo kapan. Nah, aku ngomong iki aku dienggo iki nah, nek deng wah, iki ra iso. Yo sik lagi kapan. Iya, karena kita juga dibatasi waktu nih kayaknya. Nggak dikejar waktu tapi dibatasi waktu. Wah, cepet banget ya. Terima kasih Mas Budi, Mas Rofik, Mas Anter. Sukses dengan proyek-proyeknya Mas Budi. Sukses juga dengan berkelakar bersama Budinya. Terima kasih. Jangan lupa follow dan subscribe di Dov Fotografi. Oke, terima kasih. Talk slow. Ngobrol bikin slow. Talk slow. Asiknya ya yang slow. Monggo. Mas DJ. Para rawuh sedaya menika wau obrolan ingkang menawi wonten ingkang saenipun agem ingkang boten saenipun bujang. Bersama Tokso teman-teman di sini
terima kasih atas undangannya. Tadi hanya sekedar bermain-main. Ya, saya datang ke warung Ipun, Limasan Bambu. Akhirnya menjadi acara ini diundang ke sini dan terima kasih.